Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amiratul Zahra dengan NIM 0502 17216 dari program studi Sistem Informasi UT Palangkaraya. Pada video ini saya akan melakukan tugas praktikum untuk tugas 2 mata kuliah struktur data yang diampu oleh Bapak Fauzan Asrin, Skom Mkom, selaku tutornya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai video tutorial. Baik, di sini untuk tugas 2 mata kuliah struktur data terdiri dari 2 soal. Yang pertama kita diminta untuk membuat coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data A1 sampai A6 menggunakan algoritma merge sort. Kemudian yang nomor 2 menggunakan algoritma counting sort. Masih sama seperti video praktikum saya yang untuk tugas 1. Untuk tugas 2 ini saya juga menggunakan FS Studio sebagai kode editornya. Sebelumnya di sini saya sudah membuat 2 file terlebih dahulu, yaitu mergesort.java untuk soal nomor 1, kemudian countingsort.java untuk soal nomor 2. Ini karena kodenya lumayan panjang ya, maka saya akan mempercepat videonya. Baru setelah itu saya akan menjelaskan tiap langkah-langkah atau kode yang sudah saya tuliskan terlebih. Oke, kita mulai saja untuk soal nomor 1, yaitu pengurutan data menggunakan algoritma merge sort.
Oke, baik. Di sini coding yang saya buat sudah jadi ya, dan ini merupakan hasilnya. Sudah sesuai dengan yang seharusnya. Oh ya, pertama di sini sebagai informasi, saya membuat coding ini referensinya yaitu dari buku modul ya, buku modul struktur data. Oke, selanjutnya langsung saja saya menjelaskan mengenai coding yang sudah saya buat. Yang pertama ada public class Mersort. Di sini saya membuat nama kelasnya sesuai dengan nama file yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian yang kedua ini ada metode bernama merge yang fungsinya adalah untuk menggabungkan dua subarray. Selanjutnya ini coding ini yang pertama ini int n1 sama dengan m min l plus 1. Ini merupakan ukuran untuk subarray bagian kiri. Kemudian yang int n2 sama dengan r min m ini merupakan ukuran subarray untuk bagian kanan. Selanjutnya codingan ini merupakan untuk membuat subarray sementara ya. Jadi untuk menampung subarray sementara taruh di sini. Kemudian for di sini digunakan untuk menyalin data ke subarray sementara. Jadi ini data yang disalin dimasukkan ke subarray yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian fungsi ini digunakan untuk menggabungkan subarray sementara ke array yang asli. Fungsi while, perulangan while. Yang mana ini yang codingan ini while i kurang dari n1 ini merupakan elemen yang nantinya menyimpan elemen yang tersisa dari array L apabila ada gitu kan. Apabila ada sisanya ditaruh di situ, di sini. Sama juga sama yang bawahnya ini digunakan untuk menyimpan sisa dari array R. Selanjutnya ada metode sort yang digunakan untuk mengurutkan array dengan metode eksklusif merge sort. Dengan yang pertama ini digunakan untuk menentukan titik tengah dari array. Lalu selanjutnya sort ini digunakan untuk mengurutkan bagian kiri dan bagian kanan dari array yang sudah dipisah terlebih dahulu yang tadi ya dari metode yang sebelumnya. Kemudian merge ini fungsinya untuk menggabungkan kedua subarray yang sudah terpisah tadi. Selanjutnya ada metode print array digunakan untuk mencetak elemen array yang sudah dibuat atau menampilkan itu ya array yang sudah diurutkan tadi. Kemudian yang terakhir ada metode main ya, yang ini fungsinya adalah ini apa ya? Input yang kita masukkan atau nilai yang kita masukkan sebagai nilai atau data yang akan kita urutkan. Di sini saya menuliskan 2, 3, 60, 54, 1, 77, dan 98.
Kemudian ini merupakan coding untuk menampilkan tulisan array di given array atau data sebelum diurutkan. Nah, untuk menampilkan input. Lalu di sini Marsat OB ini kita membuat objek yang ada di ini ya, membuat objek Marsot, kemudian memanggil ini sort, memanggil method sort untuk mengurutkan data yang telah kita buat. Yang mana array pertamanya dimulai dari 0, kemudian ini merupakan array terakhir. Lalu selanjutnya codingan ini merupakan perintah untuk menampilkan array yang sudah disorted atau sudah diurutkan. Nah, ini hasilnya ini. Array sesuai nilai yang sebelumnya kita masukkan. Kemudian sorted array ini adalah hasil yang telah diurutkan menggunakan algoritma merge sort tadi. Oke, sampai di sini tugas nomor 1 sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke tugas nomor 2, yaitu membuat coding pengurutan data menggunakan algoritma counting sort. Langsung saja kita buat codingnya ya.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan yang sudah saya buat ini. Jadi yang pertama saya mendeklarasikan kelasnya, yaitu counting sort, yang saya ambil namanya ini dari nama filenya, saya sesuaikan dengan nama filenya. Kemudian yang pertama saya menggunakan method sort untuk mengurutkan datanya. Sini input pada baris kelima merupakan coding untuk mendapatkan panjang dari array-nya ya. Kemudian ini digunakan untuk menyimpan array sementara. Kemudian selanjutnya ini digunakan untuk menyimpan frekuensi kemunculan setiap karakternya, yang mana jumlah 256 ini merupakan nilai dari karakter SCII ya, atau biasa disebut SCII, yang merupakan ukuran untuk ini, si count ini. Kemudian selanjutnya ini fungsi for ini digunakan untuk menginisialisasi count dengan 0. Jadi untuk memastikan bahwa ini nilai count-nya ini dari indeks ini sudah bernilai 0. Kemudian selanjutnya ini merupakan menghitung frekuensi kemunculan setiap karakter, yang mana ini coding ini digunakan untuk menambahkan jumlah kemunculan karakter ini, karakter ARR ini ya, karakter dari array-nya itu. Kemudian selanjutnya codingan ini digunakan untuk mengubah count agar berisi jumlah kumulatif. Ini merupakan penjumlahannya, penjumlahan kumulatif pada count-nya. Lalu fungsi for di sini digunakan untuk menempatkan karakter-karakter pada posisi yang benar di output berdasarkan count-nya. Di mana di sini karakter itu ditempatkan pada posisi yang benar. Outputnya nanti akan menempatkan karakter pada posisi yang benar, dan ini digunakan untuk mengurangi jumlah yang tersisa untuk karakter yang sama. Selanjutnya fungsi for yang terakhir digunakan untuk menyalin hasil pengurutan dari outputnya ini ke array yang asli, yaitu ARR. Jadi outputnya ini dimasukkan ke sini, ke array yang asli. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode main, yang fungsinya adalah untuk mencetak array yang telah diurutkan ya. Gimana dimulai dari ini, dari counting sort OB sama dengan new counting sort, ini merupakan coding untuk membuat objek dari kelas counting sort ini. Kemudian ini chart array-nya ini saya tulis merupakan data yang akan diurutkan.
yaitu ini ada J besar, ada A kecil, W kecil, T besar, Z besar, Z kecil, N kecil. Lalu fungsi ini OB sort dalam kurung ARR merupakan fungsi untuk memanggil perintah sort ini untuk mengurutkan array menggunakan counting sort yang sudah diketikkan pada coding di atas ya. Lalu yang terakhir ini sistem outprint merupakan coding untuk menampilkan huruf yang telah diurutkan, menampilkan hasil dari pertama ini untuk menampilkan tulisan ini, huruf yang telah diurutkan. Dan yang terakhir ini untuk menampilkan hasil dari array yang sudah diurutkan atau mencetak array yang sudah diurutkan. Yang mana apabila kita running di sini huruf JT merupakan huruf kapital, yang mana huruf kapital ini merupakan nilai kecil ya kalau di dalam nilai ASCII tadi merupakan huruf kecil, merupakan nilai yang kecil gitu. Makanya huruf kapital di sini urutan indeksnya atau urutan indeksnya ini pertama gitu ya. Dia ditulis pertama karena nilainya terkecil walaupun hurufnya kapital. Sama sih, biasanya kan kita menulis sesuatu kan menggunakan huruf kapital terlebih dahulu. Makanya dia nilainya lebih kecil. Oke, seperti itu. Baik, demikian video tutorial yang sudah saya buat. Apabila terdapat kesalahan saat saya membuat codingnya maupun saat saya menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mohon koreksian dari Bapak Fauzan apabila terdapat kesalahan dari pemahaman saya dalam pembuatan coding tersebut. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.